Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki Passion yang ketiga. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan diserahkan oleh salah satu dari muridnya untuk memulai jalan salib. Saat ini ada banyak dijual CCTV dummy, yaitu CCTV yang harganya murah, namun diminati banyak orang. CCTV ini berbeda dengan CCTV yang asli karena tidak dilengkapi dengan kamera pengintai, hanya untuk menakut-nakuti pencuri atau orang yang mau berbuat jahat, karena mengira kejahatannya terlihat dan terekam melalui CCTV. Ada begitu banyak orang Kristen, murid Yesus yang mengakui bahwa Tuhan itu Maha Tahu, namun memperlakukan Tuhan tak lebih dari CCTV dummy, tetap berbuat jahat tanpa ada rasa sungkan, tetap dalam kemunafikan tanpa ada rasa takut, seakan Tuhan tidak peduli dan membiarkan. Begitulah Yudas Iskariot. Dia dikasihi sama dengan murid lainnya, bahkan diberi kepercayaan sebagai pemegang kas. 3,5 tahun bersama Yesus, menyaksikan kuasa dan kemahatauan Yesus atas kehidupan manusia melalui berbagai mukjizat. Seharusnya Yudas Iskariot pun tahu bahwa Tuhan itu dapat mengetahui, mendengar, dan membaca pikirannya. Namun mengapa Yudas tetap berkhianat dan menyerahkan Yesus yang Maha Tahu itu untuk disalibkan? Ada 3 hal yang dapat kita lihat di sini. Yang pertama, Yudas lebih mendengar suara iblis daripada suara Tuhan. Yohanes 13 ayat 2 memberitahukan kepada kita, di mana iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Dan dalam momen yang sama, Yesus berkata, "Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Perkataan Yesus seharusnya menjadi teguran, menjadi peringatan keras bagi Yudas yang telah mengetahui isi hati dan pikiran Yudas. Bisikan iblis telah mempengaruhi pikiran dan hati nuraninya untuk meragukan Yesus, menggoyahkan imannya bahwa Yesus adalah Mesias, dan menggoda dirinya dengan mendahulukan kepentingan sendiri. Teguran Yesus yang tidak ingin mempermalukan di depan murid yang lain diabaikan oleh Yudas. Yang kedua, kita lihat Yudas tidak memanfaatkan kesempatan untuk bertobat. Yudas justru melaksanakan niat dan perbuatan jahatnya, sehingga Yesus berkata,
Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Hal ini dapat kita lihat di ayat yang ke-27. Kisah kehidupan Yudas tentu akan berbeda jika saat itu ia merespon dengan mengakui dan bertobat, bersujud di hadapan Yesus mengakui kesalahannya. Respon Yudas ini berbanding terbalik dengan Daud saat Tuhan menyatakan kesalahannya melalui Nabi Nathan. Daud mengakui kesalahannya dan Tuhan pun mengampuni. Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa Yudas meramaikan kemahatauan Tuhan. Ketika Yesus berkata, "Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku," adalah untuk menyadarkan Yudas bahwa Tuhan tahu akan niat jahatnya. Tetapi Yudas mengabaikan dan menganggap remeh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, para murid tidak ada yang tahu siapa yang dimaksudkan seorang di antara kamu. Sehingga Petrus memberi isyarat kepada temannya yang bersandar dekat Yesus untuk menanyakan hal ini. Sesungguhnya Yesus telah memberi tanda, "Dialah yang kepadanya aku memberikan roti." Namun mereka tetap tidak tahu bahwa yang dimaksudkan adalah Yudas. Justru mereka menyangka ketika Yesus memberikan roti disertai dengan pesan untuk membeli kebutuhan untuk perayaan Paskah atau memberi sesuatu kepada orang miskin, mengingat Yudas adalah pemegang kas. Di hadapan manusia, Yudas dapat bersandiwara, tetapi tidak demikian di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, Tuhan Yesus mengasihi dan mengenal kita lebih dari yang kita pikirkan. Ia tahu keberadaan dan isi setiap hati kita. Di hari Passion yang ketiga ini, jika ada kekecewaan, keraguan akan Yesus sebagai Mesias Juru Selamat, bahkan bisa jadi ada niat di hati kita untuk melakukan sesuatu perbuatan tercela, akuilah dan segera bertobat. Tundukkan diri, sujud di hadapan Tuhan, memohon pengampunannya. Kita bisa menutupi dosa dan bersandiwara di hadapan pasangan hidup, anak-anak, teman atau sahabat, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Jangan remehkan kemahatauan Tuhan. Ia adalah Tuhan atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur atas teguran, peringatan, serta nasihat melalui firman Tuhan. Kiranya kami tidak menganggap remeh setiap pernyataan Tuhan yang menegur bahkan mengingatkan dengan keras, melalui orang-orang yang Engkau pakai untuk mengasihi kami. Bantulah kami untuk terbuka, mengakui akan kesalahan kami, agar kami beroleh anugerah pengampunan dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang menyelamatkan, nama yang memberkati, kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan yang berbeda. Shalom.